Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, salam jumpa kembali bersama saya Maria Stella Putri Bumi Indonesia Udara 2021 dalam program Community Update. Dan seperti biasa di Community Update kita akan berbincang dengan para tokoh-tokoh masyarakat yang sangat-sangat inspiratif. Dan pada episode kali ini Stella tidak sendirian tapi juga ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa, Bapak Martinus Joni Sugiarto. Halo Pak Joni. Halo Stella, apa kabar? Baik, luar biasa, udah ketemu Pak Joni jadi makin luar biasa. Seger banget ngelihat Stella. Terima kasih loh Pak Joni. Nah Pak Joni, pada episode kali ini kita juga sudah kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Sudah datang menyempatkan waktunya beliau untuk berbagi bersama sahabat Eljon dan juga kita pada hari ini. Mungkin kita langsung sambut saja bersama Bapak Effendi Hansen. Halo Pak Hansen. Halo Stella. Kabar baik ya Pak ya? Baik, Pak John. Luar biasa. Cerah banget ya. Cerah sekali, seperti matahari yang menyinari. Terima kasih. Pak, kalau boleh tahu, Pak Hansen ini juga kan punya marga ya, marga Karo. Betul. Boleh diceritakan sedikit Pak marganya? Nah, jadi saya itu diberi marga Sinulingga. Sinulingga. Ya, di Tanah Karo. Kebetulan marga ini adalah marga Huang di sana, ya. Seorang abang saya ya, abang yang memang agak jauh dikit. Beliau juga marga Sinulingga. Jadi saya harus mengikuti beliau juga. Iya. Dan waktu itu juga marga ini diberikan sama guru saya waktu SMP. Ya, jadi di SMP mereka maunya saya marga Huang, marga Sinulingga. Jadi ini sangat cocok sekali bagi saya karena ini sebuah marga adalah sebuah identitasnya. Jadi memang saya marga Huang tapi di daerah kampung halaman saya Tanah Karo, saya marga Sinulingga. Wah, luar biasa. Kamu udah pernah belum ke Tanah Karo? Belum pernah, nanti saya bareng Pak Hansen deh ke sana. Ya. Jadi Tanah Karo itu terkenal dingin, ya Pak ya, dingin, terkenal dengan produk-produk pertaniannya, sayur, buah-buahan, Pangan ya. iya. Tapi di situ juga ada Gunung Merapi yang namanya Sinabung. Betul. Nah, ceritain dong Pak soal Sinabung. Soalnya Sinabung pernah ngetop. Iya. Gara-gara dia erupsi. Betul. Iya kan, Iya. cukup lama dan cukup banyak dampak-dampak Iya. dari akibat erupsinya itu ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit Ya, gimana? jadi memang ini karena kampung halaman saya, ya, dan sampai saya juga dijulukin Mister Sinabung. Mister Sinabung, kok bisa Pak dijuluki seperti itu Pak? Setinggi gunung. Tinggi gunung. Jadi kita di Tanah Karo ada dua gunung, satu gunung Sibaya, satu gunung Sinabung, Ya. ya, yang rata-rata juga sudah cukup lama dan aktif. Dua-dua gunung ini aktif, ya, dan menjadi satu objek wisata juga, ya. Banyak turisme langsung menuju puncak, ya. Bagus sekali kalau bisa sampai di puncak. Nah, jadi setelah 400 tahun, ya, 2010 itu pertama kali erupsi Gunung Sinabung ini, 2010. Nah, jadi tapi nggak lama, ya. Dampaknya juga ada, ya. Seminggu memang masyarakat juga sampai gelisah, ya. Akan tetapi mulai 2013. Nah, 2013 sampai 2018 itu erupsinya terus-menerus. 5 tahun ya? 5 tahun. Wow. Terus-menerus. Jadi sampai relokasi, ya. Banyak kampung-kampung yang ada di lereng gunung, akhirnya pemerintah relokasi. Sekarang nama tempat relokasi itu adalah Siosar juga di Tanah Karo, ya. Nah, itu tempat yang hutan, ya. Para masyarakat yang kena dampak erupsi, kampung-kampung itu semua dipindah ke sana. Cukup banyak, ya. Nah, jadi
memang kita waktu itu kebetulan saya di Jakarta adalah ketua Perkumpulan Persaudaraan Brastagi Sejahtera ya PPBS. Notabene sudah dibangun dari 1989. Perkumpulan ini. Iya, iya. Ya, waktu itu yang bangun adalah para tokoh, mereka namakan ini reuni sekolah Tionghoa yang ada di Jakarta. Iya, iya, iya. Itu loh. Jadi sering ada pertemuan. Begitu saya jadi ketua, ya. Karena dulu juga mulai saya sering bantu, ya, sering bantu, dan saya termasuk generasi yang lebih muda saat itu. Karena kan sekolah Tionghoa kan kebanyakan kan sudah dari tahun berapa? 60, 50, 60 punya toh. Iya. And then begitu saya mulai jadi ketua dari tahun 2006 berapa ya? 2006. Saya pikir ini ada satu harus dirombak. Ya. Kenapa? Kita harus merangkul keseluruhan, bukan hanya generasi tua yang sekolah dulu, karena itu kan sudah hilang doh, lama-lama kan menghilang, akan terus berkurang, kan, atau terus berkurang, jadi kita perlu bangkitkan yang semangat muda, sehingga saya ganti nama jadi Perkumpulan Persaudaraan Brastagi Sejahtera PPBS. Nah, jadi ini kejadiannya di 2013. Nah ini 2010 erupsi pertama juga kita udah ke sana ya, tapi sekali aja sosialisasi dengan masyarakat, beri bantuan, selesai. Tapi begitu 2013 ya kita coba datang ya, karena itu kaget lah ya. 400 tahun gunung 400 tahun yang selama ini nggak pernah erupsi, kok tiba-tiba ya sampai itu apa loh, lapangan terbang Medan itu Polonia dulu kan itu nggak bisa darat pesawat, Pak. Ya cukup. Lantas dia langsung jadi ngetop se-Indonesia. Nah, dan ini ngetopnya ini karena terus menerus. Ya toh? Tiba-tiba jadi aktif sekali ya. Terus menerus, jadi ya tidak ada juga orang yang memberi bantuan sosial kan terus menerus kan jarang, no? Iya. Orang biasanya ngasih sekali gitu, selesai, itu loh. Jadi begitu kejadian ini ya tentu kita sebagai masyarakat ya warga asal sana ya harus cepat bertindak lah ya, berbuat. Nah kita berbuat waktu itu 2 kali lah. Saya berbuat, tapi yang bingungnya begitu pulang teman-teman ya, karena tokoh-tokoh Tionghoa di Jakarta kan banyak teman-teman ya, organisasi-organisasi Tionghoa banyak. Begitu tahu langsung, Hansen, saya mau lagi, kita mau beri bantuan. Lah, bayangkan Pak John, ada yang mau beri bantuan untuk kampung halaman kok kita harus tolak gitu ya? Nggak boleh itu, nggak boleh ditolak. Nah itu dia. Jadi, niatnya mulia itu. Begitu Pak. Jadi, nah yang bingung lagi kok terus menerus erupsinya, gitu loh. Dan karena itu adalah kampung halaman kita kan, medannya kan kita tahu. Sehingga waktu itu ada sekian puluh titik kepengungsian, ada 41 titik pengungsi, Pak. Ya. Tapi tempat pengungsi ini dijadikan permanen atau sementara? Atau setelah pengungsian, erupsinya berhenti terus pindah pulang, atau di tempat pengungsian ini dijadikan tempat permanen? Nah, jadi waktu itu semua sementara. Sementara. Tapi kita di masyarakat Tanah Karo yang ini luar biasanya itu rata-rata di satu tempat ada namanya tempat berkumpul. Itu loh, ya dinamakan ini jambur taras lah, jambur taras itu namanya, bahasa Karo jambur taras, artinya tempat berkumpul kita semua. Nah itu tiap desa pasti ada juga, Pak.
Di Brastagi ada, sering ada itu, di mana-mana ada. Jadi inilah dijadikan tempat untuk menampung para pengungsi. Nah, jadi mereka semua apa boleh buat ya kondisi erupsi toh. Nah, jadi disitulah perlu bantuan-bantuan. Nah, sehingga pengungsi ini semua berpencar, Pak. Berpencar karena dari desa kan banyak sekali dan ini Tanah Karo luas sekali. Iya. Luas. Jadi kita menuju tempat-tempat pengungsiannya itu juga nggak gampang. Nah, karena kita tahu medan sana dan saya juga dibantu oleh seorang sahabat luar biasa lah ya, namanya Bapak Ricky Wakano. Ya, beliau dari Ambon. Ya, asal Ambon dan sekarang sudah bintang 2, udah pensiun. Beliau dulu pernah menjabat Kapolres Tanah Karo. Sejak itu kita sering sama-sama. Dan ini juga nantilah cerita berikutnya tentang Borobudur. Beliau ada terus nih, sama-sama kita semua. Jadi, nah sejak itu tiap bulan boleh dikatakan kita harus ke sana. Ya itu dia. Nah, nanti ketemu teman-teman, Hansen kita mau kasih dong. Nah, itu Pak, dia. tapi dengan kegiatan bantuan seperti itu, kan pertama masyarakatnya sedang kena musibah, pindah kan. Yang dibutuhkan pasti banyak masalah pangan, masalah makan, mandi, urusan air, urusan segala macam. Apakah bantuan itu fokus di situ atau ada hal-hal lain? Karena kalau kita lihat biasanya di tempat penampungan kan, anak-anak kan jadi nggak ada tempat main, ya kan? Akhirnya di dalam tenda saja. Ya kan? MCK-nya tidak maksimal, akhirnya malah timbul penyakit-penyakit menular. Ya, nah kira-kira bantuan yang Bapak berikan ini dalam bentuk seperti apa, Pak? Nah, jadi ini memang menanjak terus, Pak John. Ini luar biasa nih, pengalaman beliau nih ya. Dan ini 5 tahun inilah yang kita alamin. Jadi pertama tentu kita sandang pangan ya. Dan saya juga sangat berterima kasih ya, karena teman-teman sangat mendukung. Sehingga barang-barang yang saya kirim dari Jakarta, ya toh, transportasinya free, Pak. Wow. Satu angkutan semangat itu ya milik teman saya, tapi sekarang dia almarhum ya. Saya juga sangat kehilangan lah karena kena COVID ya. Beliau dari awal ya katakan, Hansen, kalau pokoknya nama Anda aja, bantuan apapun juga dari Jakarta, pakai kita punya angkutan. Diantar sampai lokasi, Pak. Luar biasa ya. Bayangkan, ya. Jadi itu beras 1 truk, ya. Terus apalagi itu kita kumpulin barang itu, ya. Nah, terus terang, saya kok kumpulin dana kan repot, Pak. Ya, ya orang mau kasih dana juga kan mikir-mikir, no. Tapi kalau misalnya kasih barang kan itu lebih bagus, no. Nah, dan transportasinya gimana? Bayangkan, Pak, Jakarta sampai Medan, Medan sampai Brastagi sampai ke pelosok lagi loh, Pak. Nah, ini makanya inilah berkat teman-teman seperti itu membuat saya lebih semangat lagi. Saya terus-menerus, makanya kita bisa juga terus-menerus gara-gara seperti ini. Terus seperti Pak Iwan Mahatirta dari HK ya, beliau sangat support, apalagi. Nah, begitu. Jadi giat teman-teman ya yang memperhatikan apa yang kita lakukan ini ya, mereka yang membuat saya semangat juga. Ya, saya lebih semangat lagi. Jadi memang tadi apa yang dikatakan Pak John ya, kalau kita kasih terus-terusan barang ya, karena orang lain kan kasih juga. Nah, dari situ kami coba melihat, Pak. Ya, dan pas satu saat itu waktu rombongan saya tiba ya, masuk ke kampung-kampung itu, kami melihat itu anak-anak bermain di jembatan, and then bermain lagi di pinggir-pinggir sungai yang notabene setiap saat bisa terjadi larva dingin, guyuran larva dingin.
Itu loh Pak. Ini bahaya sekali. ya. Dan hal ini ya namanya anak-anak Pak, mereka mau kemana? Dan ya toh itu tempat mereka berkumpul anak-anak ini. Mengapa? Sekolah aja banyak hancur Pak. Kena erupsi itu hancur. Jadi pada satu saat begitu kami lewat, ya lewat satu sekolah yang kurang bagus ya sudah hancur. Ini berderet anak-anak pakai seragam dada-dada sama mobil kami. Waduh, itu terharu sekali ya. Tersentuh. Langsung di mobil kita pikir apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak ini. Sehingga kita timbul ide, karena saya melihat masih banyak rumah ibadah yang masih bagus. Ya, terlebih gereja ya, karena kita di Tanah Karo banyak ya gereja-gereja di situ ya, umat Kristiani banyak. And then makanya kerjasama dengan pendeta ya, kita coba membuat namanya rumah belajar. Rumah belajar keluarga. Jadi di kita Tanah Karo itu dinamakan Jabu Sier Lajar. Jabu itu keluarga yang belajar. Jadi belajar dari rumah tangga gitu loh. Nah, saya dengan teman namanya Pak Heri Ketaren ya. Jadi beliau lah selalu banyak dokumentasinya, video banyak sekali. Jadi kita prakarsai bagaimana rumah belajar ini di tiap desa ya minimum ada satu. Nah, jadi bukan kita bangun gedung apa enggak, kita manfaatkan rumah ibadah, ya gereja yang ada, kita bagaimana gereja itu tempat itu menarik anak-anak untuk datang. Nah, kita berilah TV, DVD, ya terus itu film-film Sun Gokong segala ya, supaya anak-anak bisa kumpul. Dan ada hiburan positif ya. Ya, hiburan positif. Jadi total semua waktu itu ada 26 desa. 26 desa. 26 desa. Waduh, luar biasa. Tiap desa dapat satu perangkat, ya dan sering kita adain juga ya acara Sumpah Pemuda, ya, terus perlombaan-perlombaan, ya bagaimana. Pernah juga itu ada kesempatan mereka dilatih sepak bola. Nah, jadi ada kesempatan dari Jerman ya, seorang pemuda datang yang kebetulan dia juga luar biasa sepak bolanya, ya dia bisa melatih ya kita coba kumpulan anak-anak ini desa untuk bermain sepak bola. Itu dia. Keren sekali ya Pak. Ayo, kamu mau jadi orang Karo nggak? Tuh, orang Karo tuh kompak banget. Nggak boleh ngelihat ada masyarakatnya susah. Iya. Begitu tahu susah langsung dibantu. Solid sekali ya berarti ya Pak. Jadi ini banyak kegiatan yang kita lakukan ini, ya utamanya bagaimana kita dengan keberadaan kita itu memberi kebahagiaan untuk semua dan kesempatan mereka berbuatlah. Sehingga kita juga pernah ini mendukung, kebetulan saya punya lahan jeruk ya, kebun jeruk yang baru dulu ya, baru mulai tanam. Jadi kita berikan kesempatan kepada para pengungsi untuk bercocok tanam. Jadi jeruk itu kan ada 4 meter loh, 4-6 meter satu batang gitu kan. Jadi di sini kan kosong, selang-selahnya ini kan kosong. Nah, jadi kita suruh mereka tumpang sari, tanamlah, ya. Jadi biaya dari kita, untung untuk dia, rugi untuk kita juga. Gitu. Jadi banyak sayur-sayur yang bisa ditanam di bawah ya. Dia tanam kentang dulu. Kentang. Sampai panen berapa kali. Kentang, sayur. Jadi itu kalau itu tumpang dia. sari itu bagus. Nah, jadi sampai satu lagi, ini saya harus informasikan, kita juga membuat satu rumah pelatihan mekanik. Mekanik Pak. Dan mekanik motor. Jadi sampai mereka ngomong, ini jangan hanya masyarakat Tanah Karo ini cuman bawa cangkul, ya karena mata pencaharian sana kan bertani toh. Nah, sekarang bagaimana mereka bawa obeng, nah gitu dia. Jadi
sempat saya 2-3 tahun ya, sekali pelatihan ada 20 orang ya, saya didukung oleh Yamaha Motor ya, untuk memberikan satu pelatihan. Di situ ada gurunya, terus dikasih berapa unit motor untuk mereka bongkar semua. Wah, ini cerita ini saya juga terharu ya, walaupun sudah ini ya, sampai kita ada berapa anak didik membuka bengkel sendiri. Wow, itu And hebat then tuh. banyak antara mereka oleh Yamaha Motor ya dipekerjakan di tempat-tempat bengkel di luar kotanya. Kalau masuk ke zaman sekarang mereka dapat sertifikat standar Ada, kompetensi. dapat. Karena itu pelatihan 2 bulan itu resmi. Jadi mereka datang, kita siapin tempat nginap di situ. Tapi persyaratan kita apa? Harus diantar oleh orang tua. Jadi waktu tamat juga itu ini sekali apa sangat terharu, lah, terharu. Jadi ini yang kita lakukan, Pak. Akhirnya anak-anak yang sudah belajar mekanik itu pasti menyalurkan kegiatannya secara positif. Jadi montir sepeda motor ya. Jadi mekaniknya ya. Jadi kalau tadi buka bengkel. Akhirnya tersalurkan secara positif semua. Yang buka bengkel juga jadi bisa menciptakan lapangan kerja yang lainnya juga ya Pak? Iya, karena waktu itu putus kan, semua mata pencarian putus. Anak muda banyak nganggur, Pak. Coba apa yang kita bisa lakukan? Nah, itu dia. Jangan seperti kita ya. Bukan kita, seperti saya ya. Waktu kecil jadi tawuran ya. Ini dia. Tapi luar biasa, bantuannya bukan cuma sekedar pangan atau sandang, tapi juga fasilitas untuk mereka belajar ya Pak ya, untuk bisa membuka lapangan kerja baru juga. Wah, luar biasa sekali Mr. Sinabung. Pak Effendi Hansen luar biasa. Bukan bisa Sinabung. Sinulingga. Luar biasa sekali, sangat inspiratif. Saya juga jadi semakin banyak ilmu. Terima kasih banyak loh Pak Hansen atas sharing-sharingnya ya. Nah, itu dia sahabat Eljon, sharing kita bersama dengan Pak Effendi Hansen. Terus saksikan Community Update hanya di Eljon TV. Halo semuanya, saya Anastasia, Putri Pariwisata Indonesia Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke semua orang. Terima kasih.